Nah, kalau yang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah pernah di dibagikan di bulan sebelumnya ya, di belajar era digital juga. Mungkin kalau yang sebelumnya sudah ikut masih ingat ini. Ini saya akan mainkannya sekarang di kelas poin, bukan di Canva. Kalau sebelumnya kan di Canva pakai tautan edit ya bulan lalu. Nah, sekarang ini akan saya buat bisa digeser. Tapi yang bisa melakukan itu hanya guru. Hanya guru yang bisa melakukan. Ini belum ada fiturnya di tampilan siswa. Nah, kalau sekarang ini gambar-gambarnya tidak bisa saya geser ini. Ini kalau saya klik malah yang ada ganti, dia berpindah slide-nya. Tuh. Kenapa ini belum aktif? Karena belum saya gunakan fitur namanya drag and drop ya. Ini saya escape dulu, di blok dulu gambar-gambarnya yang akan bisa digeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar, 10 elemen. 10 elemen ini kita ke fitur lebih lanjut. Di kelas poin ini ada namanya fitur lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu ini saya menampilkan contoh-contohnya dulu ya, belum ke bagaimana cara menginstalnya, apa itu kelas poin gitu. Jadi supaya terinspirasi dulu seperti apa sih kelas poin, nanti kalau sudah penasaran baru di endingnya kita bahas cara penginstalan. Namanya draggable object. Kalau di kelas poin ini namanya draggable object yang ini. Ini diklik. Nah, kemudian di pengaturan sebelah kanan ada drag di, ini kan posisinya sedang dinonaktifkan ya. Ini posisinya sudah aktif ini. Kalau kita mau nonaktifkan ini dicentang. Gitu. Kebalik, maaf. Ini kita klik dulu, nah baru muncul drag diaktifkan. Ada 10 objek yang aktif. Ini di close saja. Tadi sudah elemen-elemennya sudah diberi fitur draggable object. Sekarang kita mainkan, tapi cara memainkannya, ini saya slideshow dulu. Nah, cara memainkannya ini tidak bisa di tampilan HP-nya siswa, bukan siswa yang menggeser. Jadi untuk mode seperti ini itu dimainkan di kelas saat siswa tidak membawa atau tidak menggunakan HP. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang, oh di sekolah saya siswanya tidak mempunyai HP gitu, atau anak SD misalkan belum menggunakan HP, belum diizinkan menggunakan HP. Nah berarti gurunya nih yang menuntun ya. Jadi boleh Bapak Ibu mengajak siswa dengan cara boleh dipanggil, ditunjuk, atau kita pakai ini. Ada fitur di kelas poin namanya name picker. Name picker. Nah, di sini saya sudah punya 148 nama Bapak Ibu. Yang tadi sudah bergabung, nama-namanya langsung ada di sini ya. Nggak kebaca ini karena saking banyaknya. Ini kalau saya putar, nanti akan muncul namanya siapa gitu. Contoh saya klik. Ini ada suaranya Bapak Ibu, saya stop share dulu ya. Tadi belum share sound. Ulangi. Biar Bapak Ibu bisa dengar suaranya. Kayak ulangi ya. Nah ini udah kepilih nih sebenarnya Pak Badarudin ya. Berarti nggak jadi. Saya putar lagi. Oke, kedengeran ya suaranya ya Bapak Ibu. Terdengar suara undiannya. Ada Ibu Naidah. Nah kalau di kelas nama siswanya muncul, boleh diajak siswanya ke depan. Diajak siswanya ke depan, kemudian dipinjamkanlah mouse laptop Bapak Ibu ya, supaya siswa bisa menggeser gambarnya ke sini gitu. Atau gurunya yang menuntun, jadi nanya ke siswa, ayo Padang nih, di sini ada 2 himpunan. Ada himpunan nama makanan daerah dan ini teksnya ke enter ya. Nama asal daerah himpunan A dan B adalah nama makanan daerah. Nah, di sini ada Padang, panahnya sudah disediakan 2 panah.
Kira-kira gambar makanan khas Padang tuh yang mana yang ada di sini? Supaya gambar-gambar yang ada di sini bisa di drag and drop ya, maka kita klik gambar tangan yang di bawah nih Bapak Ibu. Terlihat tidak? Jadi ini fitur-fitur ketika slideshow. Ketika slide PowerPoint itu ditampilkan layar penuh, nih fitur-fiturnya nih. Salah satunya ada namanya draggable object. Jadi kalau tadi yang di mode pengeditan itu memilih gambar mana yang akan diaktifkan. Nah, sekarang kita memilih fitur gunanya untuk menggeser si elemen atau teks yang akan kita drag gitu. Saya klik dulu. Sudah nih, sudah aktif, langsung ngedip ya. Tadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat ini berkedip tadi gambarnya, artinya ini sudah aktif. Ini kalau kursornya saya dekatkan ke gambar makanan ini, langsung kelihatan nih, ada gambar tangan gitu. Berarti ini bisa geser. Jadi tadi Bu Naidah ya, itu bisa dipanggil misalkan ke depan. Nah, diserahkan tuh mouse-nya ke siswa, silakan cari mana gambar makanan khas Padang. Misalkan, oh ini rendang, nah dia akan geser, gini, simpan di sini. Mungkin kalau yang guru matematika tahu materi ini ya Bapak Ibu. Materi relasi fungsi. Biasanya dalam teks, ini dibuat lebih inovatif pakai gambar. Buatnya di Canva. Kemudian kita undi lagi supaya semua siswa kebagian ya. Sebentar. Nah, diputar lagi. Bu Endang, nah kita panggil tuh ke depan, silakan mana lagi nih makanan Padang? Satu lagi ada nggak di sini ya? Oh ini nih, sate. Nah ini kan masih aktif ya tangannya, digeser seperti ini. Jadi ini bisa mengaktifkan siswa meskipun siswa tidak membawa handphone ke sekolah. Yang penting bagaimana gurunya bisa menghidupkan suasana gitu ya, menginteraktifkan anak di kelas. Dan seterusnya. Di sini ada sebanyak gambar ini berarti kita bisa sebanyak siswa yang diajak ke depan. Itu contoh lembar kerja yang kedua pada materi relasi fungsi. Nah, nanti dari sini mungkin di slide berikutnya ada apa ya namanya kesimpulan gitu. Bisa menambahkan misalkan gini. Saya mau menambahkan slide. Sekalian saya spill cara menambahkan slide tanpa harus keluar nih Bapak Ibu ya. Ini saya nggak keluar dari tampilan layar penuh. Kita klik yang di bagian bawah ada namanya whiteboard. Di sini whiteboard. Terus bisa kita pilih mau tambah halaman yang mana. Ada putih, kuning, hijau, hitam. Ini sebenarnya bisa ditambahkan whiteboard dari desain Canva juga ya, tapi saya di sini belum menambahkan koleksinya. Jadi masih pakai yang bawaan dari kelas poinnya. Nah, misalnya saya pilih yang kuning. Kita masukkan. Jadi dia menambah slide baru di sini. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan. Di sini gunakan teks, misalkan buat pertanyaan terkait penemuan konsep tadi itu yang diagram panah. Dan diberi pertanyaannya, misalnya apa ya? Apakah pada himpunan B atau enggak, apakah pada himpunan A terdapat anggota yang memiliki lebih dari satu pasang gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk menuntun siswa menemukan konsep ya. Nanti pada akhirnya masuklah ke materi itu, apa itu relasi, apa itu fungsi. Jadi kita tidak dari awal yang menyampaikan materi tersebut, tapi siswa yang menemukan. Nah ini kan bentuknya pertanyaan. Berarti supaya siswa bisa menjawab, kalau menjawabnya menggunakan HP, maka kita pilih fitur kuis ya, pilih fitur kuisnya misalkan yang
Oh, ini pertanyaannya nggak hilang ya tadi ya? Bisa dibuat ulang di sini pakai pakai teks gitu. Saya melanjutkan ke contoh yang berikutnya. Jadi tadi udah punya bayangan lah ya, misalkan kalau kelanjutan dari contoh diagram panah ini tadi, Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat atau pertanyaan.